Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena tanpa kasih sayang dan rahmat dari Allah, tak ada satupun roda kehidupan manusia yang bisa berputar di permukaan bumi ini. Tanpa rahmat dan kasih sayang dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita, tak akan ada satupun di antara kita yang bisa melangkahkan kakinya menuju ke rumah Allah ini. 24 jam yang kita lewati di dalam hidup kita, sadar atau tidak kita sadari, yakin atau tidak kita yakini, kehidupan 24 jam itu adalah kehidupan yang benar-benar bergantung total terhadap kasih sayang dan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jangankan rezeki, dan kita sangat butuh rezeki. Jangankan harta, dan kita butuh terhadap harta. Untuk tertawa dan menangis pun Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang memudahkan kita untuk bisa melakukan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm, wa annahu huwa adha wa abka. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah adhaka wa abka. Adhak, Allah lah yang menyebabkan, yang memberikan sebab kepada kita bisa tertawa. Wa abka, dan Allah jugalah yang zat yang menyebabkan kita bisa menangis dan meneteskan air mata. Mungkin kita tak pernah sadari, mungkin kita tak pernah menyadari, wahai saudara, wahai saudariku, kita tertawa, itu Allah yang menyebabkan sebabnya. Tertawa, tersenyum. Nanti jadi jangan terlalu jauh kita berbicara harta, anak yang soleh, istri yang solehah. Terlalu jauh kita berbicara untuk itu. Sesuatu yang kita anggap sesuatu yang biasa, yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, tertawa dan menangis. Hal yang lumrah, hal yang bukan sesuatu yang harus dijadikan, bukanlah sesuatu yang harus mata memandang adanya. Allah yang melakukannya. Dia adhaka, yang membuat seseorang tertawa. Wa abka, dan Allah lah yang membuat orang menangis. Sehingga tak ada satupun detik demi detik yang berlewat
yang terlewat di dalam hidup kita ini tanpa membutuhkan rahmat dan nikmat Allah. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani rahimakumullah, kita sangat butuh terhadap Allah. Kita sangat berharap kasih sayang Allah. Kita sangat bergantung kepada Allah. Dan mustahil ada orang yang bahagia tanpa dekat kepada Allah. Tak akan ada manusia manapun yang kita lihat tertawa dan bersukaria, yang kita lihat di media nyata, di dunia nyata atau di media sosial, yang kita lihat mereka berjoget, bersukaria, tertawa terbahak-bahak. Tak akan pernah orang itu bahagia, walaupun kita secara zahir melihat dia bahagia, kalau dia tidak pernah mengenal Allah Rabbul Alamin. Bagaimana mungkin orang yang mengenal Allah bisa bahagia? Tak akan mungkin. Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am, wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan hidayah untuknya, yang Allah inginkan petunjuk untuknya, Allah akan lapangkan dadanya. Wa may yuridillahu ay yudillahu, dan barang siapa yang Allah ingin sesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, Allah akan sempitkan hatinya. Yang Allah ingin sesatkan, yang Allah kehendaki tersesat, tentu yang Allah kehendaki dengan kesesatan adalah dengan keadilannya. Allah menyesatkan seseorang, memasukkan Fir'aun ke dalam neraka, memasukkan Abu Lahab di dalam neraka, menjadikan Haman di dalam neraka dengan keadilannya. Karena memang dia pantas untuk masuk ke sana. Sebagaimana Allah tidak pantas dan tidak adil kalau memasukkan Abu Bakar dan Umar ke dalam neraka. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka pantas di surga. Dan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf pantas di neraka. Maka kalau seumpamanya di antara kita melihat ada seseorang yang tertawa, bersukaria di media sosial, di syuting live, kita melihat kehidupan rumah tangganya penuh dengan canda tawa dan sukaria. Kalau kita menganggap orang itu adalah orang yang bahagia, maka ketahuilah saudaraku, ketahuilah saudariku, engkau tertipu. Karena Allah mengatakan tadi, yang Allah ingin sesatkan, dan kita lihat orang-orang yang tertawa, terbahak-bahak, bersukaria di media sosial adalah orang yang kita tahu bagaimana latar belakangnya. Orang yang jauh dari agama Allah, orang yang hidupnya senantiasa dikelilingi dengan kemaksiatan. Kehidupan dunia selebritis tak akan pernah lepas dari kemaksiatan yang bernama khamr, mabuk, minuman keras, berzina, naudzubillah min dzalik. Maka kalau kita melihat mereka sedang memposting kehidupan rumah tangga kita, dan mereka punya jutaan follower, dan kita menganggap keluarga mereka bahagia, sedangkan mereka tak mengenal Allah, kita tertipu. Kita tertipu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yang Allah ingin sesatkan dan orang, ciri-ciri orang tersesat menjauh dari agamanya, Allah akan sempitkan dadanya. Yang menjadi patokan dada, ada apa yang ada di dalam hati, itu yang Allah luaskan, bukan apa yang tampak secara zahir. Al-Quranul Karim datang untuk pembeda antara hak dan batil. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira.
dan kami turunkan, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran. Salah satu nama Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Ketika diturunkannya Al-Quran, kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Kita tahu mana yang bahagia sejati dan mana hanya kebahagiaan yang semu dan sementara. Al-Quran mengajarkan yang bahagia itu yang Allah lapangkan dadanya, sehingga kebahagiaan, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani rahimakumullah, kebahagiaan letaknya di sini, di dada, bukan di zahir yang tampak pada mata kita. Al-Quran yang menyebutkan seperti itu. Yang Allah ingin berikan hidayah, yang Allah ingin berikan dia termasuk orang-orang yang berada siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa mereka yang mendapatkan nikmat itu? Yang Allah lapangkan dadanya. Maka kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang ada di dalam hati, bukan yang tampak di zahir. Bukankah kita telah mendengar sebuah hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Laisal ghina," bukanlah kekayaan itu, an kasratil arad, adalah harta benda yang melimpah, aset yang menumpuk-numpuk, rekening miliaran rupiah. Bukan itu kekayaan. Walakinnal ghina, akan tetapi kekayaan sejati, lihat, ketika manusia di zaman sekarang melihat simbol kebahagiaan, status sosial seseorang, lambang kebahagiaan dengan banyaknya harta, syariat datang untuk membatalkan semua yang kita lihat itu. Kenapa Nabi mengatakan bukanlah kekayaan itu banyaknya harta? Karena manusia mayoritas di zaman sekarang menganggap harta simbol kebahagiaan, harta lambang kebahagiaan. Nabi batalkan, Nabi bantah. Itulah pentingnya kita mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tahu mana yang fakta, mana yang non fakta, mana yang realita, mana yang hoax. Semuanya telah diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim. Maka Nabi mengatakan, banyaknya harta yang menumpuk, rekening gendut yang kita miliki, kemudian sawah berhektar-hektar yang kita manfaatkan selama ini, bukan itu kekayaan sejati. Walakinnal ghina, akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan apa? Ghina nafs, kekayaan hati, kekayaan jiwa. Sehingga jiwa itulah yang membuat orang bahagia. Bukankah kita juga telah mendengar sebuah hadis yang masyhur, hadis yang terkenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Wa in salahat jasadu kulli. Kalau daging itu bagus, Pak, daging itu memang benar-benar mengenal Allah, benar-benar mentauhidkan Allah, maka baguslah semuanya. Kalau rusak, kalau dikotori dengan kemaksiatan, kalau dikotori dengan melihat wanita-wanita yang bukan mahram, wanita-wanita seksi, kalau mata itu digunakan untuk melihat itu, telinga digunakan untuk mendengar nyanyian-nyanyian syaitan, tangan digunakan untuk mengambil hak manusia, kaki digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang Allah murkai, rusak hatinya, fasad jasad kulli, maka rusak semua anggota tubuhnya. Sehingga kebahagiaan, ingin memperoleh kebahagiaan sejati, kebahagiaan di dada, kekayaan yang ada di dalam hati, itulah kebahagiaan. Maka kita sebagai seorang muslim dan seorang muslimat, berusahalah untuk memperoleh kekayaan hati walaupun hidup kita sempit. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim,
bahwasanya Nabi SAW ketika beliau sholat malam, ketika beliau ingin sujud, beliau mencolek dulu ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dicolek dulu. Apa tujuannya? Kenapa dicolek? Agar Nabi bisa sujud di situ. Kenapa Nabi melakukan itu? Karena kamar Nabi SAW hanya cukup untuk 2 orang, nggak ada tempat lebih. Jadi kata ibunda Aisyah, kalau beliau ingin sujud, ya, beliau mencolek. Wa basattu yadayya, kemudian aku, ya, lipat. Ya, aku lipat kakiku. Ketika selesai itu, ya, selesai beliau sujud, direnggangkan lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani rahimakumullah. Ada pertanyaan menarik. Dari semua kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, siapa yang kamarnya seperti kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada? Nah, ada enggak? Ada enggak punya kamar cuman 2 orang, 3 orang enggak muat? Ada enggak? Di zaman sekarang yang hadir pada kesempatan malam, ada yang seperti itu? Tak ada. Mana ada manusia di zaman sekarang yang seperti itu? Kalaupun ada, segelintir kecil dan tidak bisa dianggap mewakili sesuatu yang banyak. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kamarnya seperti itu. Bagaimana dengan kamar kita? Bagaimana dengan permadani kita? Bagaimana dengan semua kemewahan yang ada di kamar kita? Lihat kamar nabimu tercinta. Lihat tempat tidur nabimu yang mulia. Keadaannya seperti itu. Akan tetapi, kalau kita ditanya, kalau kita diajak berdiskusi, siapa manusia paling bahagia di permukaan bumi ini? Siapa? Hah? Siapa? Nabi SAW. Beliaulah manusia yang paling bahagia di permukaan bumi. Karena apa? Bahagia itu di sini, bukan di sini. Jangan terbalik dalam menilai. Jangan keliru dalam melihat. Bukalah Al-Quran, pelajarilah hadis Nabi SAW, maka kita akan tahu mana yang fakta, mana yang tidak fakta. Kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita bisa dipertemukan di salah satu dari rumah Allah di permukaan bumi ini. Dan kita berterima kasih kepada semua yang membantu dan mensukseskan semua kegiatan ini yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu oknumnya. Namun yang jadi perhatian kami bahwasanya salah satu tujuan kami untuk hadir di masjid ini, di tempat ini, salah satunya adalah mengunjungi para sahabat-sahabat kami yang dahulunya bersama kami berjuang menuntut ilmu syar'i di Pondok Pesantren Jamil Rahman Yogyakarta. Jadi salah satu maksud kami datang ke sini untuk mengunjungi teman-teman kami di sini. Subhanallah. Ketika kami mendapatkan undangan untuk hadir di sini, kami langsung melihat keadaan di Merasi mengaji. Dan ketika kita melihat itu, subhanallah, hampir semuanya itu adalah sahabat kami dahulunya. Di sini alhamdulillah sudah ada Ustadz Kiki Erik hafizahullah.
yaitu sahabat kami juga Ustaz Aris Munandar hafizahullah, dan juga sahabat kami ya Al-Akh Dimas Gusti Perlingga hafizahumullah jami'an, dan juga banyak ya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Jadi sebenarnya ya mereka adalah sahabat-sahabat kami ketika kami belajar dahulu di Yogyakarta. Maka saran kami, himbauan kami, ambil ilmu dari mereka semuanya. Mereka lah yang akan membangun negeri ini. Mereka lah yang akan berjuang, bergerak bersama kita yang ada hadir kesempatan ini untuk membangun sebuah agama, membangun sebuah program mengajak kaum muslimin kembali kepada agama Allah. Maka hadirilah kajian-kajian yang ada di sini dan ambillah ilmu-ilmu yang diajarkan oleh sahabat-sahabat kami di sini. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan mengenal Rabb dan membuat seseorang menjadi bahagia sebenarnya adalah buah dari kita mengenal Rabb. Mengenal Allah, Rabbmu, Rabbul Alamin, mengenal Allah, buahnya bahagia. Sehingga poin penting, poin utama yang ingin kita angkat pada kesempatan malam ini adalah kembali untuk menyadarkan, kembali untuk mengingatkan kaum muslimin dan kaum muslimat akan wajibnya mengenal Rabb. Jadi kalau kita lihat tema kita, kenalilah Rabbmu maka engkau akan bahagia. Kalau engkau tidak mengenal Rabbmu, maka kamu tidak bahagia. Ini ya, tema ini buah dari mengenal Rabb. Padahal mengenal Rabb kewajiban. Bahkan lebih dari itu, mengenal Allah Rabbul Alamin sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam risalah beliau, Risalah Ubudiyah. Beliau mengatakan bahwasanya semua makhluk itu adalah hamba Allah. Semuanya. Semua makhluk Allah, baik yang paling taat kepada Allah, baik yang paling fajir, yang paling bejat, baik mereka adalah penghuni neraka, baik mereka penghuni surga, baik mereka kafir, baik mereka muslim, semuanya adalah hamba Allah. Semuanya tanpa terkecuali. Allah lah Rabb mereka. Allah lah yang menciptakan mereka. Apapun yang mereka kehendaki, kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan bisa. Apapun yang Allah kehendaki dan mereka tidak mau, Allah tetap lakukan itu. Jadi semuanya, sebagaimana kita telah mengetahui alangkah banyaknya bencana-bencana yang Allah kirimkan kepada orang-orang kufar. Badai topan yang luar biasa di Amerika, banjir besar di Jerman, tsunami yang hebat di Jepang yang Allah kirim kepada orang-orang kafir. Tak ada satupun mereka dengan kecanggihan dan dengan kemampuan teknologi mereka di tahun 2023 ini, tak ada satupun di antara mereka yang bisa untuk menentang atau menutupi atau menolak yang Allah kirimkan. Kita berbangga dengan teknologi yang dimiliki oleh Amerika, militer canggih yang mereka miliki, kecanggihan alat-alat telekomunikasi yang mereka miliki. Kita berbangga dan menganggap mereka lah polisi dunia. Allah kirim topan, gak bisa mereka bantah, gak bisa mereka lawan, gak bisa mereka gunakan alat apapun untuk menangkis tornado yang luar biasa menghancurkan Amerika Serikat dan sekitarnya. Artinya apa? Allah Rabb mereka yang mengirimkan itu. Sehingga semua makhluk manapun di bawah kekuasaan Allah,
di bawah kesultanan Allah yang maha besar dan maha agung. Semuanya, baik orang kafir itu mengakui atau mereka tidak mengakuinya, baik mereka meyakininya atau mereka tidak meyakininya, Allah adalah Rabb mereka. Bahkan orang ateis, Pak, orang ateis, mereka mengatakan gak ada Tuhan, tak ada yang namanya Tuhan, itu hanyalah hayalan manusia. Ketika dia naik pesawat dan pesawat itu turbulensi dan bergetar, spontanitas ya, mengingat Rabbul Alamin. Langsung ingat Rabbnya, langsung hatinya terkoneksi kepada ada zat yang maha kuasa dan maha mampu segalanya. Padahal ini ateis tadi nih Pak, ateis nih. Ketika di bawah, ya, ketika di daratan nggak ada, ya. Oh, Tuhan itu hanya khayalan manusia, hanya sesuatu yang ada di pikiran manusia. Ketika dia naik pesawat, pesawat itu naik, turbulensi, bergoyang-goyang, langsung spontan mengingat. Mana tadi kesombonganmu di permukaan bumi ketika Allah naikkan engkau gemetar dan ketakutan? Menunjukkan apa? Fitrah manusia mengakui Rabb. Namun bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang-orang yang beriman mereka akan mengenal Rabb mereka. Orang-orang yang beriman mereka akan mengenal Rabb mereka. Kalau seumpamanya mereka belum mengenal Rabb mereka, maka saat inilah kenali Rabbmu. Kalau dan mengenal Rabbku sebuah kewajiban. Mana dalilnya? Dan agama ini butuh dalil. Agama ini butuh sumber yang jelas. Dan agama ini bukan hanya dongeng dan cerita khurafat semata yang dikarang-karang oleh manusia. Sehingga apabila seseorang mendapatkan sebuah majelis, sebuah tempat kajian, isinya dongeng, isinya cerita khurafat, jangan pernah hadir di majelis itu, wahai saudaraku. Karena agama kita agama dalil. Agama kita adalah agama qala Allah wa qala Rasul, bukan agama dongeng khurafat, cerita-cerita yang dikarang-karang, dikhayal-khayal. Seseorang bisa sholat Jumat di Mekah, ada orang bisa terbang sehingga dianggap wali. Cerita-cerita khurafat, dongeng yang tak ada asal usulnya. Bahkan di waktu-waktu kita sekarang ada seseorang yang berdusta atas nama Nabi SAW, dan dia mengatakan, tidaklah aku datang ke Indonesia melainkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wahai saudaraku, wahai saudariku, ketahuilah bahwasanya Nabi SAW telah mengancam dirimu, mengancam engkau yang mengatakan seperti itu, wahai saudaraku. Sebuah hadis, dan hadis ini adalah hadis mutawatir, hadis yang tidak mungkin bisa didustakan, hadis yang tidak ada satupun orang yang bisa mendustakannya. Itu hadis mutawatir, hadis yang mencapai sebuah derajat, tidak mungkin ada rawi satupun yang dusta. Semuanya sepakat tentang kesahihan hadis ini. Di antara hadis mutawatir adalah hadis sahih. Nabi SAW bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Wahai saudaraku, wahai saudariku, tidakkah engkau takut ketika engkau berdusta atas nama Nabi SAW, engkau membawa ucapan-ucapan dusta atas Nabi SAW, nabimu sendiri akan mengancammu dalam mempersiapkan tempatmu di neraka. Tidakkah engkau takut, wahai saudaraku? Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani rahimakumullah, hendaknya kita semuanya mempelajari dan mengenal Rabbmu, sehingga dengan hal tersebut kita akan menjadi bahagia. Insyaallah taala kita jeda dengan azan dahulu, dan itu setelah itu kita akan lanjutkan dengan materi. Itu kita akan melaksanakan salat.
Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Mengenal roh
adalah kewajiban. Sehingga mengenal Allah bukan sesuatu bukanlah sesuatu yang dianggap sampingan. Sebagaimana kita mengetahui rukun Islam kelima-limanya adalah wajib, salat adalah yang wajib, puasa wajib, zakat fitrah wajib, haji sekali seumur hidup wajib, tak jika mampu. Maka mengenal Allah, mengenal Roh adalah kewajiban. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad. Surat Muhammad ayat ke-19. Mungkin di antara kita sudah tak samar lagi dengan dalil ini, dikarenakan telah ada seorang ulama besar, ulama ahli tauhid, mujaddid, Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang beliau telah menulis sebuah risalah yang sangat terkenal berjudul Al-Usul Tsalatsah wa Adillatuha, 3 landasan pokok agama Islam berserta dalil-dalilnya. Di dalam buku beliau itu yang kita ketahui bersama bahwasanya beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah anhu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Sesungguhnya wajib, ketahuilah, berilmulah, mengetahuilah, sesungguhnya wajib atas kita mengilmui 4 hal. Apa itu 4 hal itu? Yang pertama apa? Al-ilmu. Setelah itu apa beliau mengatakan? Ada yang tahu? Ada kajian usul selesai di sini, Ustaz? Ada? Ada? Sudah ada? Sudah selesai? Masih jalan? Sudah selesai? Usul selesai sini sudah selesai? Sudah selesai? Apa yang pertama? Kata Syekh, al-ilmu. Apa itu ilmu? Wa huwa ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi yang pertama sekali yang harus diilmui, yang harus dipelajari oleh seorang muslim dan seorang muslimat, mengenal Allah. Dan apa yang ditulis oleh Syekh di dalam kitab beliau itu adalah sesuatu yang bersumber berdasarkan Al-Qur'an. Karena setelah itu di halaman belakangnya beliau membawakan perkataan Imam Bukhari. Imam Bukhari membawakan sebuah bab di dalam sahih beliau, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab tentang harusnya, wajibnya berilmu sebelum ngomong, sebelum berbicara, berilmu dulu. Ya, baru beliau membawakan dalil surat Muhammad ayat 19 yang kita sebutkan tadi. Nah, apa bunyi ayat tersebut? Bunyinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam", ketahuilah, berilmulah, pelajarilah. Apa yang harus dipelajari? Apa yang harus kita ketahui? Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada zat yang pantas untuk kita harapkan, zat yang satu-satunya yang harus kita takuti dan selainnya tidak kita takuti, zat yang satu-satunya tempat kita meminta rezeki, zat yang satu-satunya yang hanya bisa menurunkan hujan. Siapa itu? Annahu la ilah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang pantas untuk diibadahi illallah, melainkan Allah. Ini poin penting kita pada kesempatan malam hari ini adalah mengenal Allah berdasarkan ayat ini. Imam atau Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau menyebutkan beberapa jalan atau beberapa cara untuk mengenal la ilaha illallah. Kalau kita belajar ilmu usul fikih,
Hukum asal sebuah perintah di dalam syariat bermakna wajib. Belajar sebuah cabang ilmu yang namanya itu usul fikih, hukum asal segala perintah di dalam syariat bermakna kewajiban. Contoh, wa aqimus shalah, perintah, tegakkan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, perintah, wajib. Salat wajib. Di sini fa'lam, ketahuilah kata kerja perintah maknanya wajib. Artinya wajib berilmu, wajib belajar bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang pantas diibadahi, yang pantas untuk diminta, yang pantas untuk ditakuti, yang pantas untuk diharapkan kecuali Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Beliau mengatakan, wa tariqu ilal ilmi bi annahu la ilaha illallah huwa umur. Jalan untuk mengetahui, untuk mengenal bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang pantas untuk diibadahi kecuali Allah, ada beberapa cara, ada beberapa jalan untuknya. Ahaduha bal a'dhamuha, beliau mengatakan yang pertama bahkan yang paling agung, yang paling pokok, yang paling penting, tadabburi asma'ihi wa sifatihi, mentadaburi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah, ad-dalah 'alal kamalihi wa 'azamatihi, yang menunjukkan kesempurnaan Allah, wa 'azamati, dan keagungan Allah, wa jalalatihi, dan kemuliaan Allah. Satu gambar saja, satu contoh saja. Kita punya mata. Alhamdulillah, kita semua punya mata di sini, kita punya. Coba renungi baik-baik. Kalau seumpamanya mata kita yang sekarang ini kira-kira di mana letaknya yang paling pas selain di sini? Pikir baik-baik. Renungkan. Kita punya mata, pikirkan. Kalau seumpamanya dipindahkan kemana? Hah? Di mana yang terbaik? Di mana, Pak? Sini. 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 Allah meletakkan kedua mata ini menunjukkan keagungannya. Kita untuk membayangkan kalau seumpamanya mata di sini, atau akan mata di sini. Kalau mata di sini berarti apa? Untuk itu saja, itu baru contoh kecil, Pak. Untuk membayangkan kalau seumpamanya kita otak-atik deh, kekuasaan Allah meletakkan sini, kita otak-atik, pindahkan mata, bingung kita mau taruh di mana. Ini baru satu contoh saja. Jadi yang paling agung adalah diantaranya kata beliau, mentadaburi nama-nama Allah. Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Hayyul Qayyum, Allah itu yang hidup sendiri, yang berdiri sendiri, yang tidak membutuhkan siapapun. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, Allah enggak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Manusia kapan maksimal bisa enggak tidur? Siapa yang punya pengalaman enggak tidur lebih dari 3 hari? Ada? Ada? Saya mau tanya jujur nih, ada yang pernah nggak tidur 3 hari? Ada? Nggak ada, nggak sanggup. Saya pernah mendengar kisah asli, ada beberapa ABK, anak buah kapal, ya di Sumsel sini, di Sungai Musi, pernah nggak tidur karena terpengaruh obat-obatan, nggak tidur sampai beberapa hari. Setelah itu mereka ini mandi, di antara mereka langsung tewas ketika mandi. Lihat, kita lemah, Allah nggak pernah sedikit pun tidur. Maka mentadaburi nama-nama Allah, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatan Allah, yang sebagaimana kita sebutkan tadi, Allah meletakkan mata kita saja, kita bingung mau meletakkan di mana. Bahkan
apapun yang telah Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmat yang ada di permukaan bumi ini, kalau kita ingin memperhatikannya, kita takjub dan keheran-heranan. Allah di dalam Al-Quran banyak Pak menyebut tentang ini. Di dalam ini, apa dalam ini? Air. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami turunkan dari air, dari langit air. Kami turunkan dari langit air. Banyak penyebutan air. Kalau kita merenung tentang air, belajar dari air, sungguh air adalah sebuah nikmat yang teramat berharga dan besar di dalam hidup kita. Kalau seumpamanya kita belajar, Pak, ya mungkin kita ambil satu poin ini saja. Kalau kita mau belajar mentadaburi, tadabur aja. Tadabur itu kita berusaha untuk merenung. Kita ajak hati kita yang paling dalam, kita ajak pikiran kita untuk merenungi apa yang ada, untuk merenungi nama Allah dan perbuatan Allah. Kalau kita seumpamanya merenungi satu yang bernama air saja, benar-benar kita tekankan, benar-benar kita pelajari nikmat air, kita akan takjub. Ya. Kalau ada tawaran kepada kita, boleh dikasih air segelas, tapi tidak dikasih emas sebesar Masjid As-Sunnah, atau dikasih emas sebesar Masjid As-Sunnah, akan tetapi tidak akan dikasih air selama-lamanya. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Di sini Pak, komoditi yang paling terkenal apa? Apa? Maksudnya mayoritas orang yang punya banyak apa komoditinya? Karet. Hah? Karet, sawit. Kita kasih tawaran kedua, Pak. Diberikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kebun sawit 150 hektar, siap panen, murni, bersih. Tapi syaratnya satu saja, apa? Jangan pernah makan garam sedikit pun. Pilih mana? Dapat garam, tapi jangan pernah bermimpi dapat kebun sawit. Pilih yang mana? Pilih dapat sawit, tapi nggak dapat garam, atau pilih garam nggak dapat sawit. Mau pilih yang mana? Pilih sawit atau pilih garam? Pilih sawit, serius. Nggak boleh sedikit pun loh. Nyicip garam apapun bentuknya, cair, padat, apapun. Serius. Kenapa manusia di zaman sekarang berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan sawit banyak, yang sebanyak itu, berhektar-hektar, ratusan hektar dikumpulkan, akan tetapi ketika melihat garam, sepele, biasa, nggak ada sesuatu yang hina, biasa saja. Kenapa penyebabnya ini terjadi? Kenapa seseorang tidak menghargai dan tidak mengenal sebuah pemberian Allah yang sangat besar? Disebabkan karena tidak mentadaburi sifat-sifat dan nama-nama Allah. Tidak mentadaburi apa yang telah Allah berikan di alam ini yang menunjukkan kepada keagungannya. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pertukaran malam dan siang, la ayatil liulil albab. Ada sebuah ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau merenungi. Menunjukkan apa? Satu poin yang sangat penting untuk kita pelajari. Tadaburilah ayat-ayat Allah, tadaburilah kekuasaan Allah yang ada di permukaan bumi ini, baru kita akan kenal kebesarannya. Udah waktu? Udah masuk waktu? Udah? Gak usah pertanyaan. Di sini ya sudah banyak ustaz. Antum keliru kalau nanya sama anak. Ustaz Kiki Erik ada, bahkan ya Ustaz Abdul Muhsin juga ada di sini, Ustaz Abu Muhsin juga ada di sini. Ngapain antum tanyakan? Tanya ke mereka ya. Ya jadi ya silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung ke ustaz yang ada di sini saja.
Insyaallah ya cukup sampai di sini ya kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.